nggak bisa ditentukan itu kan begitu jadi lagi pula kan Pada segmen kali ini, Jerit akan membahas cerita sopir ambulan. Selamat menyaksikan. Jangan dulu berlalu karena cerita Kang Dadan masih berlanjut. Jangan lupa like, subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya karena kalau Anda meninggalkan, Anda akan ketemu dengan hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama Kang Dadan Spiritual. Di segmen kali ini adalah Jerit Jumat Cerita. Saya sekarang ditemani dengan seorang pengemudi pengantar jenazah. Dengan Bapak siapa? dengan Bapak Iing Tongkit. Iing Tongkit. Saya manggilnya apa nih? Tongkit boleh, Tongkit. Tongkit, enak ya. Namanya Tongkit. Pak Tongkit, sudah berapa lama menjadi supir ambulan? Ya kurang lebih selama ini semenjak pas berdirinya istilahnya masjid ini udah ini mungkin sekitar 5 tahunan lah ya. Berarti Bapak termasuknya relawan ya Pak ya? Insya Allah. Oh begitu ya. Ya. Dan sebagai supir ambulan, maaf nih, berapa penghasilan Bapak? Itu mah tergantung dari yang seikhlasnya aja, tidak di maksudnya tidak ditaker isinya dia haruskan sekian itu masih ikhlasnya aja yang ngasih aja kan. Tapi per bulan biasanya kisaran berapa Pak? Nggak bisa ditentukan itu mah kan begitu jadi lagi pula kan namanya supir ambulan itu kan bila mana ada orang kematian aja. Oh bisa ya. di atas 1 juta nggak Pak? Lebih? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih lah ya. Iya. Oh gitu. Jadi setiap Bapak nganterin jenazah berarti Bapak dapat imbalan gitu ya? Alhamdulillah. Dan seikhlasnya ya Pak ya? Iya. Luar Karena mungkin biasa. dia pun juga kan pasti kan dia juga pasti yang duka pun juga isinya memikirkan isinya supirnya perlu makan, perlu minum kan begitu. Siap. Iya. Luar biasa ternyata Bapak ini banyak sekali kita ambil hikmahnya, keikhlasan intinya dan penuh ketulusan dalam suatu pekerjaan ataupun Amin. dalam melaksanakan tugas. Dari tahun berapa Bapak nganterin itu? Dari ya tahun-tahun yang lalu itu juga bahkan saya sampai ke luar Jawa ya keluar kota lah, khususnya ke daerah Jawa gitu kan. Bahkan sempat ke daerah Madura juga Nganterin jenazah? nganterin jenazah itu isinya sampai belum lama ke daerah Kediri juga sempat. Terus ya kalau semua Jawa Tengah sih memang Waktu isinya. zamannya COVID berarti Bapak sibuk banget ya? Ya begitulah isinya karena bagaimanapun juga isinya karena banyak sekali waktu zamannya COVID itu kan hampir seminggu itu ada 2 orang, 3 orang. Jadi tidak khusus dikuburkan istilahnya di mana di Jakarta aja. Kadang-kadang keluarganya minta di luar kota begitu. Ada kekhawatiran nggak sih Pak nganterin waktu zaman COVID itu? Ya saya malillahi ta'ala yang penting kita safety aja istilahnya. Pemerintah ngasih tahu istilahnya harus kita pakai masker, pakai peralatan yang istilahnya betul-betul istilahnya untuk kita enggak menimpa diri kita ya istilahnya kita ikutin aja alur-alur pemerintah begitu. Selama Bapak menjadi supir ambulan, hambatan apa sih yang Bapak alami? Ya itu masalah-masalah lika-likunya ya serem juga sih. Oh serem. Iya kadang-kadang. Berarti Bapak punya pengalaman mistis. Bahkan saya juga sampai merinding istilahnya dibicarain ya. Karena pada dalam saat perjalanan itu kadang-kadang kan ada di samping saya tuh ya kan kalau saya bawa mobil ya kalau cuma saya kan nggak banyak ini takutnya yang di samping saya itu kan down gitu kan gitu kan. Jadi yang nemenin keluarganya tuh nemenin. Yang nemenin juga keluarganya. Tapi pernah nggak sih Bapak ngalamin? Bahkan istilahnya dari keluarganya kalau nganterin ini cuma nunggu di tempat saja. Berarti sendirian gitu ya? Berdua. Kalau sendiri mah saya maaf kata istilahnya kan takutnya ada apa-apa juga di jalan. Kan begitu ya. Oh jadi seorang supir ambulan itu selalu ditemenin ada? Dia temenin ada memang
masjid istilahnya untuk mengutuskan istilahnya harusnya begitu, biar ada pendamping bila mana ada apa-apa di jalan, istilahnya ada untuk apa nemenin istilahnya, apalagi kalau jarak jauh ya, itu kan harus supir kan harus selalu diajak bicara, gitu. Biar Takutnya nggak istilah ngantuk ya. biar nggak ngantuk kan begitu. Dan pengalaman mistis apa sih yang Bapak alamin selama menjadi Ya supir? sebenarnya kalau semua main ya serem lah, sampai kadang-kadang kalau ya beluk rindu saya sampai merinding gini-gini ya, saya kadang-kadang suka penasaran, suka ngeliat ke belakang gitu kan, ya kadang-kadang bau sawo begitu kan. Bau sawo. Iya, kalau bau sawo itu tandanya istilahnya bahwa adalah istilahnya penampakan begitu, cuma dia kita nggak melihat, tapi istilah yang ada di dalam ambulan itu istilahnya apa entah, kan banyak sekali namanya kita yang dibawa ambulan itu orang yang kecelakaan, ya dalam arti mati basah lah gitu ya, kan gitu. Jadi banyaklah lika-likunya istilahnya sampai ya, tapi ya alhamdulillah namanya kita nawa itu kita ikhlas dengan itu ya, alhamdulillah istilahnya. Hal gitu yang ya. paling menakutkan pernah Bapak alami itu apa sih? Waktu saat saya nganter ke Sumedang, Sebenarnya ya itu apa? yang itu alami? berhenti di apa ya, daerah Cadas Pangeran apa namanya itu ya, maksudnya buang air kecil dulu. Nah tiba-tiba di situ ada orang tertawa, ya kan, ih sampai saya juga tuh apa begitu, terus ya tapi namanya kita istilahnya udah biasa nganterin yang begitu-begitu ya sudah, mereka yang penting istilahnya dia jangan mengganggu aja, dan kita pun juga Pernah nggak sih di selama perjalanan mungkin ada yang ngajak ngobrol, mungkin tidak sadar bahwa orang itu yang meninggalnya itu ada bahkan biasanya tiba-tiba ada yang ngobrol, pas dilihat samping saya tidur, lah kok tidur, kok siapa yang ngobrol ya, oh ya udah. Apa yang diobrolin Begitu. biasanya? Ya istilahnya saya mau dibawa kemana, ada begitu istilahnya, ayo ikut, dibilang ya udah kalau begitu ayo tenang aja, ya biasa aja ya, mulanya ya cerita-cerita istilahnya masa-masa begitu, pas dilihat lah kok yang di samping saya tidur, lah siapanya saya diajak ngobrol ya belum gitu. Jadi ya istilahnya kalau sumama itu malah lika-likunya itu loh ya, kalau sumama kurang-kurangnya kita mental ya emang serem juga lah gitu kan. Serem ya. Iya, Dan serem lah gitu. ya, dan selama Bapak ngantar jenazah yang bermacam-macam tadi yang kematiannya, yang paling benar-benar yang paling ekstrim dalam artian kata meninggalnya itu seperti apa sih Pak? Ya kalau sumama yang itu mah yang seperti kayak mati tabrakan itu kan istilahnya. Nggak utuh ya? Istilahnya kan dia itu namanya kan belum maaf kata ya belum waktunya lah, mungkin istilahnya dia apa istilahnya di masa hidupnya dia mungkin belum ikhlas atau bagaimana ya kan. Tapi kalau sumama ya kemarin-kemarin waktu pada saat COVID itu ya paling cuma menampakannya itu istilahnya kayak bau-bau begitu kan, kadang-kadang wangi-wangi gitu kan. Ya pastinya lika-likunya dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh, pas istilahnya pas udah begitu malam, kalau seumpama istilahnya kita nganternya itu ke sana kan, karena menempuh jarak tempuhnya itu diharuskan kalau datang ke sana supaya pagi, supaya langsung istilahnya sama keluarganya disambut, langsung dikuburin kan begitu kan. Tapi ya namanya perjalanan malam istilahnya ya bagaimana sih, kalau namanya perjalanan malam itu pasti kan istilahnya udah suara-suara istilahnya dari apa namanya itu, dari binatang-binatang kecil kan, suara yang ker gitu kan kadang-kadang istilahnya. Tapi ya namanya kita istilahnya ikhlas ya, walau alam ya, kalau masalah itu mah hanya minta keridhaan dari Allah aja kan. Jadi ya alhamdulillah, walaupun bagaimanapun banyak godaan-godaannya juga selama bawa mobil ambulan ya alhamdulillah begitu aja. Cuma yang waktu pertama itu yang merasa betul-betul saya ditampakkan itu pas di Cadas Pangeran itu, Sumedang. Perempuan itu Tuh tertawa itu di situ. tertawa ya. Iya. Dan selama membawa ambulan ya, otomatis kan ada lancar, ada yang nggak lancar. Apakah itu pengaruh dari amal perbuatan atau gimana sih Pak? Ya ada juga tiba-tiba istilahnya mobil tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, tiba-tiba mati. Kenapa ya? Sedangkan saya lihat dari bensin istilahnya cukup, air radiator istilahnya cukup. Ini apa ya? Ya saya sebisa-bisa saya lah baca-baca. Saya bilang. Tapi ya begitu pasti starter lagi ya alhamdulillah. Hidup lagi. Gitu, hidup lagi, lancar lagi. Oh, sampai segitunya ya. Iya. Jadi kadang
membawa jenazah juga tergantung dari amal perbuatannya juga. Insya Allah mungkin ya gitu kan. Seperti itu juga. Tergantung dari keikhlasan kitanya gitu kan. Kalau semua toh kita ikhlas, insya Allah dalam perjalanan mungkin isinya tidak, walaupun toh memang namanya istilahnya itu jangan begitu kan. Kadang memang kata ini kan setan itu kan ada diri kita, tapi apa mungkin istilahnya apa karena bayangan-bayangan kita, apa karena kita kurang pede atau istilahnya kurang lain kan. Kadang-kadang kalau kita kurang pede kan ada rasa takut sendiri. Iya, betul. Tapi namanya kita ikhlas lillahi ta'ala ya alhamdulillah istilahnya ya cuma pada saat waktu itu aja pernah sempat 2 kali itu ya kan, dia Cadas Pangeran sama sempat daerah mana itu saya mau ke Jogja apa ya, ke daerah Jogja Gembong tuh, pas istilahnya belokan mau penghabisan dari jalan tol ini Cipali tuh, yang pas mau naik daerah Kendal apa ya kalau nggak salah, bukan itu, pokoknya dia ini daerah mana dah saya lupa namanya, malam kan, pokoknya dia ini lereng-lereng gunung begitu kan itunya. Nah di situ sempat sampai mobil itu tiba-tiba sempat isi mobil tiba-tiba berhenti sendiri, mundur sendiri begitu kan. Nah akhirnya ya untung kita pun juga refleks ya kan itu. Tapi ya saya alhamdulillah saya baca-baca istilahnya kan, jadi ini lagi ya alhamdulillah isinya lancar lagi gitu. Cerita mungkin sebagian dukanya ya Pak ya. Ya. Sukanya apa sih Pak? Ya kalau sukanya sebenarnya ya karena sukanya itu karena saya niat menolong saja gitu ya kan. Saya minta ridho Allah aja, mungkin isinya siapa tahu bisa dengan saya menolong orang, siapa tahu Allah pun juga nanti saya begitu pas nanti saya istilahnya diambil sama Allah isinya dengan keadaan husnul khotimah istilahnya, karena mungkin insya Allah tujuan saya baik begitu. Dan harapan Bapak sendiri ke depannya seperti apa? Ya harapan saya mah ya insya Allah kan hanya sebatas untuk mengabdi aja istilahnya begitu. Tidak lebih ya Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk masalah finansial mungkin itu mah keikhlasan aja. Ya itu mah keikhlasan aja ya, dikasih ya saya terima. Nggak mungkin dia pun juga isinya tidak ngasih kan, pasti akan ngasih karena mereka pun juga sama-sama punya perut istilahnya kan begitu. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Saksikan terus Jerit setiap Jumatnya, selalu dukung konten-konten saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.